Hello guys, welcome back to my YouTube channel English with Andy. How is it going? I hope you are doing great and you are still in a good condition during this pandemic. In the previous video, we have discussed about part of speech, which one of them is noun. So in this occasion, we would like to discuss about noun and we will have a deeper understanding about what noun is. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas tentang part of speech, di mana salah satu bagian dari part of speech itu sendiri adalah kata, benda, atau noun. Oleh karena itu di video ini kita akan membahas noun secara lebih mendalam. Are you excited for this video? I hope you enjoy. Stay tuned and let's get it started. Untuk yang pertama, definisi dari noun itu sendiri. Noun is a word that refers to a person such as John, teacher, a place such as school and Jakarta, a thing such as ball and table, and an idea such as love and emotion. Jadi kata benda itu adalah kata yang merujuk kepada orang, contohnya John dan guru, atau kepada tempat, contohnya sekolah dan Jakarta, atau juga kepada sesuatu, contohnya di situ ada bola dan meja, ataupun juga kepada sebuah gagasan. Jadi idea itu bisa diartikan sebagai gagasan ataupun sebuah ide. Nah, di situ contohnya ada kasih sayang dan emosi. Untuk yang berikutnya, types of noun. Jadi kalau noun ini diklasifikasikan bisa dikelompokkan menjadi 5 kelompok besar. Yang pertama adalah common and proper noun. Yang kedua adalah countable and uncountable noun. Yang ketiga ada singular and plural noun. Yang keempat ada collective noun. Dan yang kelima ada masculine and feminine noun. Kita akan membahasnya satu per satu. Nah, untuk yang pertama, common nouns and proper noun. Common nouns are word for people, animal, places, and thing. Jadi, common nouns itu adalah kata-kata yang diperuntukkan untuk orang-orang atau hewan ataupun tempat ataupun sesuatu. Akan tetapi di sini kata-kata tersebut sifatnya masih sangat umum. Nah, di sini contohnya ada footballer, pemain sepak bola, city, kota, planet, country, negara, restoran, dan drink. Drink di situ artinya minuman. Berikutnya ada proper noun. Proper noun are names of particular people, place, or thing. Usually, proper noun begin with capital letters. Jadi proper noun itu adalah nama khusus dari perorangan, tempat, ataupun sesuatu. Ada contohnya Lionel Messi, Florida, kota Florida, Mars, planet Mars, Bolivia, nama sebuah negara, Pizza Hut, nama sebuah restoran, dan Pepsi, nama sebuah minuman. Berikutnya ada countable nouns and uncountable nouns. Jadi countable nouns are the ones that have singular and plural nouns. Jadi countable nouns itu atau benda yang bisa dihitung adalah benda yang memiliki bentuk singular, satuan, ataupun bentuk plural. Bentuk plural itu artinya bentuk yang banyak. Di sini contohnya ada chair and chairs, book and books. Di situ ada juga nose and noses. Jadi chair itu artinya kursi, chairs kursi-kursi, book buku, books buku-buku, nose hidung, noses banyak hidung, seperti itu. Berikutnya ada uncountable noun. Uncountable noun are the one that cannot be made plural. Jadi
uncountable noun itu adalah kata benda yang tidak bisa diubah menjadi bentuk plural. Usually, uncountable noun is preceded by measurement. Jadi biasanya uncountable noun ini didahului dengan pengukuran. Kita langsung lihat contohnya. Di situ ada a glass of water. Jadi yang menjadi uncountable noun di sini adalah water. Akan tetapi measurement-nya, pengukurannya adalah gelas. Yang bisa dihitung adalah gelasnya, akan tetapi untuk waternya kita tidak bisa menghitung. Berikutnya ada a liter of oil, 1 liter minyak. Berikutnya juga ada a piece of cheese, sepotong keju. Jadi untuk keju kita tidak bisa menghitung banyaknya keju, 1 atau 2 atau 3, tidak bisa. Kita bisa menghitungnya dengan menggunakan pengukuran, seperti itu. Itu tadi countable dan uncountable nouns. Berikutnya kita akan membahas tentang singular and plural nouns. Jadi noun itu bisa berada di dalam bentuk singular ataupun plural. When talking about one person, animal, thing, or place, use singular. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang satu orang, satu hewan, satu sesuatu, ataupun satu tempat, maka kita harus menggunakan singular. Singular ini biasanya menggunakan artikel. Artikelnya berupa a atau an yang artinya adalah sebuah. Di sini contohnya ada a bus, a bird, a candy, and a door. Dan berikutnya, when talking about 2 or more people, animals, things, or place, use plural. Dan ketika kita membicarakan 2 atau lebih orang, ataupun hewan, ataupun benda-benda yang lain, kita harus menggunakan bentuk plural. Most nouns are made plural by adding s at the end. Jadi kebanyakan biasanya kata benda itu bisa diubah ke dalam bentuk plural dengan menambahkan s di akhir kata. Jadi dari contoh tadi, bus menjadi basis, birds, candies, doors. Nah, yang berikutnya kita akan membahas tentang collective nouns. Collective nouns are words for groups of people, animals, or things. Jadi collective nouns itu adalah kata-kata yang dikhususkan untuk kelompok orang, kelompok hewan, ataupun kelompok dari sesuatu. Di sini contohnya ada a family. Family itu artinya keluarga. Kenapa family ini termasuk ke dalam collective noun? Karena dari satu kata ini bisa refers kepada banyak orang. Karena dalam satu keluarga itu biasanya ada ayah, ibu, anak. Jadi akan lebih dari satu, seperti itu. Berikutnya ada a crew. Crew itu biasanya juga ada banyak orang, lebih dari satu. Untuk yang berikutnya ada a team of players contohnya. Jadi sebuah tim dari para pemain. Nah, itu yang dinamakan dengan collective nouns. Untuk yang berikutnya ada masculine and feminine nouns. Masculine nouns are nouns for men, boys, and male animals. Jadi masculine nouns itu adalah kata benda yang dikhususkan untuk orang laki-laki, anak laki-laki, dan hewan jantan. Contohnya di sini ada groom. Groom itu artinya pengantin laki-laki. Ada husband. Husband artinya suami. King. King artinya raja. And rooster. Roosters itu artinya ayam jantan. Berikutnya untuk yang feminine nouns. Feminine nouns are nouns for women, girls, and female animals. Jadi feminine nouns di sini adalah kata benda yang dikhususkan untuk wanita, untuk anak perempuan, dan untuk hewan betina. Contohnya di sini ada bride. Bride itu artinya pengantin perempuan. Ada wife. Wife artinya istri. Queen
artinya ratu, dan hen. Hen itu artinya ayam betina. Jadi bagaimana tentang penjelasan noun tadi? Saya harapkan penjelasan tadi memberikan wawasan yang lebih luas tentang bahasa Inggris kalian. I hope you enjoy this video. Thank you for watching. Sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali untuk subscribe, like, share, dan komen, dan klik tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. See you in the next video.